A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tema tentang qadha dan fidyah sebagai pengganti daripada puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul adzim. Pada awalnya ketika perintah puasa pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang merasa berat dalam menjalankannya. Ya. Maka ketika berat ini kemudian mereka membatalkan puasanya dan membayar dengan fidyah. Mereka masih memahami kalimat yutiqunahu itu berat dalam arti lelah, capek, lapar sehingga mereka bisa membayar fidyah. Maka kemudian dibahaslah siapa-siapa saja orang yang harus mengqadha puasanya ketika membatalkannya dan siapa orang yang bisa digantikan dengan fidyah ketika dia meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Ketika mengatakan فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ. Pertama kita bahas tentang iddah, yaitu qadha. Ya. Siapa orang yang meninggalkan puasanya atau membatalkan puasanya pertama maridhan karena sakit. Sakit yang menurut dokter atau orang-orang yang memahaminya memang dia tidak bisa berpuasa. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa tentu akan membahayakan dirinya, maka dia boleh berbuka. Tetapi ketika nanti ada kesempatan lain saat dia sehat, maka dia wajib mengqadha. Atau yang kedua tadi apa? Aw ala safar, dalam perjalanan. Perjalanan yang mengundang masyaqqah, perjalanan yang menggunakan perjalanan yang menjadikan dia lelah, capek, ya, adanya kesulitan. Maka nanti dalam fikih dibahas berapa jarak, ya, ketika orang ini boleh untuk berbuka. Maka ketika dia masuk dalam syarat itu, dia boleh berbuka dan diharuskan membayar qadha pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Begitupun orang yang pingsan, ya, beberapa lama, maka dia dikategorikan orang yang sakit. Dia harus mengqadha pada hari yang lain. Atau siapa? Orang yang haid. Ya. Ada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, umirna biqadha'is siyam. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa-puasa kami. Sehingga ketika seseorang yang berpuasa, ya, kemudian dia mendapati dirinya dalam keadaan haid, ya, meskipun itu 5 menit, 3 menit sebelum datangnya waktu maghrib, tetap dia harus mengqadha puasanya. Atau orang yang di bulan Ramadan dia dalam keadaan apa? Nifas, melahirkan, maka dia diharuskan mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Adapun orang-orang yang dibolehkan untuk membayar fidyah, siapakah orang-orang yang dikategorikan wa 'alal ladzina yutiqunahu? Adapun orang yang berat melaksanakan puasa tersebut, fidyatun, maka dia boleh membayar fidyah. Dengan cara apa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Siapa orang yang berat, ya, menurut pendapat para ulama? Yang pertama, ya, orang yang sudah sepuh, yang tua, yang tidak kuat untuk dia berpuasa. Atau orang yang sakit menahun yang kata dokter tidak mungkin dia berpuasa, ya.
karena sakitnya tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Ya. Atau orang yang memiliki gangguan imunitas, masuk ketika sakit dia. Ya. Dan dalam fikih mu'asarah, fikih kekinian pun dibahas. Ya, termasuk orang yang memang pekerja kasar, pekerja keras, yang dia tidak punya waktu lain untuk membayarnya. Ya. Karena apa? Sepanjang tahun dia melakukan itu, dan itu berat bagi dia. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dia tidak bisa meninggalkan atau berganti pada pekerjaan lain. Tapi ketika berpuasa, dia tidak kuat. Dibayar di hari lain pun pekerjaannya sama. Ya. Maka ketika betul-betul di dalam kategori itu, dia bisa dikatakan yutiku nahu, orang yang berat melaksanakannya. Ada justru orang yang diharuskan membayar qadha dan fidyah sekaligus. Ya. Tadi kita qadha saja, berarti dia membayar di hari yang lain selain bulan Ramadan. Fidyah, maka dia boleh membayar pada hari itu atau diakhirkan di bulan Ramadan. Ya. Atau ada orang yang justru harus membayar qadha dan fidyah sekaligus. Siapa saja ini? Yang pertama, orang yang meninggalkan puasa Ramadan lebih dari 1 tahun. Jadi ketika ada seseorang yang punya utang puasa 2 tahun lalu dan belum terbayar sampai sekarang, maka setiap tahunnya ditambahkan fidyah sebanyak 1 orang. Jadi katakanlah utang puasanya 3 hari, belum terbayar dari tahun lalu, maka puasanya tetap 3 hari, tapi setiap kali berpuasa dia tambahkan dengan 1 fidyah. Atau yang kedua, orang yang berbuka atau membatalkan puasanya karena faktor dari luar. Contohnya adalah seorang ibu hamil. Seorang ibu hamil, ketika kata dokter, Bu, ibu tidak boleh berpuasa. Oh, tapi saya sehat, dok. Iya, ibu sehat. Tapi janin ibu tidak sehat kalau ibu berpuasa. Ibu silakan berbuka. Maka meskipun dia merasa kuat dalam puasa itu, tapi ada faktor dari luar, maka justru dia harus membayar qadha dan fidyah sekaligus. Begitu pun orang yang menyusui. Ya, kata dokter, Bu, ibu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kualitas daripada ASI ibu akan turun dan ini sangat berpengaruh kepada anak ibu. Anaknya lagi sakit misalkan. Oh, tapi saya kuat, dok. Betul, ibu kuat, tapi nanti pengaruhnya kepada anak ibu. Maka ketika si ibu ini membatalkan puasanya, ya, maka dia dikategorikan orang yang bayar qadha dan fidyah sekaligus. Maka 3 kelompok inilah yang perlu kita perhatikan. Kapan kita harus membayar qadha saja, kapan kita bisa menggantikan dengan fidyah, dan kapan justru kita harus membayar qadha dan fidyah sekaligus. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan edukasi bagi kita yang bisa kita sampaikan kembali kepada masyarakat kita, khususnya kepada para wanita yang mana mereka kemungkinan lebih banyak membatalkan puasanya, bisa jadi karena faktor dari luar tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.